Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ada 3 masalah besar umat Islam itu. 1, kemiskinan. Oke. 2, kebodohan. 3, perpecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhaman nafsa fujuraha wa taqwaha wa qad aflaha man zakkaha. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi istafahu rabbuna fatazakka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil wafa wa ba'd. Ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita hormati, kita muliakan bersama guru kita semua, Dr. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Antonio beserta ibu dan keluarga, juga keluarga besar di Tazkiyah dan Masjid Andalus ini. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan di tempat ini dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini namanya hampir tafaul semuanya. Tafaul itu satu harapan tinggi yang disematkan pada nama yang melekat. Jadi kalau tadi keterangan tentang 7 hal yang penting itu memang sudah menjadi karakter yang melekat pada bawaan namanya itu. Karena Muhammad itu bentuk superlatif dari kata Mahmud. Nanti lawannya Ahmad, bentuk superlatif dari kata Hamid. Mahmud tidak disebutkan di dalam lisan orang Arab kecuali menunjuk pada sosok yang perhatiannya besar dari segi sosial. Kalau sekali perhatian satu aspek saja, maka orang Arab menyebutnya dengan Mahmud. Tapi kalau perhatiannya luas, aspek sosial, kemasyarakatan, kebangsaan, sampai ke hewan, ke tumbuhan, itu namanya berubah dari Mahmud menjadi bentuk superlatif, sirah mubalaghah menjadi Muhammad. Karena itu Rasulullah SAW, semua nama yang melekat kepada beliau itu tidak ada nama zat, semuanya sifat. Beda antara nama zat dengan sifat. Zat itu untuk membedakan satu sosok dengan yang lainnya. Misal, ada orang satu namanya Joni, yang kedua Cepi misalnya. Itu nama zat. Jadi kalau dipanggil Joni, yang nengok siapa? Joni ya, tidak mungkin Cepi, itu nama zat namanya. Tapi nama sifat adalah nama yang melekat kepada zat dari karakteristik yang unggul. Bisa istimewa, yang mulia, bisa yang tidak baik, ada juga yang demikian. Bisa positif, bisa negatif. Nah, nama yang melekat pada Rasulullah SAW berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, itu semuanya nama sifat. Al-Mahi, Asy-Syafi, Muhammad, Ahmad. Yang paling populer disebutkan 2 dalam Al-Quran, itu Muhammad dan Ahmad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 144, surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40,
Surah ke-47 dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat kedua, dan surah ke-48 di ayat ke-29. Disebut dengan Muhammad karena terakumulasi pada pribadi beliau sifat-sifat mulia yang sangat peduli dengan aspek sosial dan harmoni. Lawannya yang aspeknya lebih kepada spiritual, hablum minallah, ya, hubungan vertikal, itu disebut dengan Ahmad, bentuk superlatif dari kata Hamid. Nabi Isa alaihissalam, kenapa menyebut nama sifat Ahmad kepada beliau dibandingkan dengan Muhammad? Itu yang di Quran surah Shaf itu ayat yang ke-6, sebelum beliau tadi 9 ke 10. Kita masuk di ayat yang ke-6, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ay dzikruhu. Sebutan sifatnya salah satunya Ahmad. Karena di era beliau itu sudah makin viral. Ada rasul penutup yang karakteristiknya itu punya sifat sosial tinggi. Dan Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang diviralkan dan wajib diambil komitmen di setiap pergantian generasi. Jadi tidak mungkin ada seorang nabi diutus bertugas di bumi kecuali komitmen pertamanya adalah komitmen memviralkan risalah Nabi Muhammad SAW di akhir masa dan membantunya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jelas ya? Ya? Dan ingatlah, pahami, pelajari kata Allah, ketika Allah mengambil komitmen pada setiap nabi yang akan bertugas di bumi, risalah mereka, sahnya mereka untuk menjadi rasul ketika mereka berkomitmen menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat viral yang disebutkan pada setiap nabi itu, disampaikan bahwa nabi ini begitu punya sifat kasih sayang yang tinggi, punya sifat sosial yang luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan dan tumbuhan pun itu sempurna. Nabi Isa itu punya kemiripan di sifat itu. Karena beliau datang pun memviralkan ajaran kasih. Karena itu umatnya menduga pada masa itu mungkin ini nabi yang terakhir. Karena itulah beliau sebutkan ciri yang kedua yang tidak bisa disamai oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu walaupun dijamin surga sebelum wafatnya, turun surah sekaligus, inna a'tainakal kautsar. Sebelum wafatnya surganya sudah diberitakan. Mulia di hadapan Allah, tapi tidak mengurangi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadahnya. Satu rakaat tahajudnya itu bisa sampai bengkak kakinya. Ya, kita satu rakaat bengkak matanya ya. Ya, Nabi Muhammad satu rakaat itu bisa bengkak kakinya. Sehingga penasaran, itu viral di kalangan sahabat. Sampai mereka penasaran. Ja'u ila Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Datang ke Sayyidah Aisyah mengkonfirmasi. Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih sifat salat malam Nabi itu? Jawaban pertama sebelum disebutkan berapa jumlah rakaatnya, kata beliau, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya. Penasaran malamnya ikut bermakmum di belakang. Ya, itu rombongan dari Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan ruku, lanjut sampai selesai. Dikira ayat 286 ruku, lanjut Ali Imran. Dikira akan ruku, lanjut An-Nisa 176 ayat. Setelah baca An-Nisa 5 juz 4 halaman baru kemudian ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya nggak ikutan lagi. Karena itu Nabi Isa memviralkan dengan nama Ahmad. Nah, beliau tafaulnya kepada Muhammad dan nampaklah dari karya-karya yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah. Maka muncul kampus, muncul perhatian pada aspek ekonomi, muncul perhatian pada aspek kebangsaan, karena memang melekat pada sifat tafaul nama. Dan tidak sekedar perhatian, tapi harus punya dasar-dasar dari nilai keislaman. Karena itu tafaul keduanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris
Syafi'i. Jadi bagaimana caranya memberikan perhatian pada sifat sosial tapi punya dasar-dasar fikih keislaman yang kuat. Kita doakan mudah-mudahan istiqamah di dalamnya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita ini punya dua dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya tabligh akbar kita di sore hari ini, maka kita punya dua dalil. Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Hafal ya? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Karena itulah sejak Adam alaihissalam diciptakan dan diberikan misi sebagai khalifah, di antara makna khalifah itu adalah memakmurkan, menyukseskan, dan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Di mana jadi khalifahnya? Maka kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Bonus posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Apa itu ardun? Ardun itu apa? Bumi. Ardun itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi kalau Anda keluar dari bumi pun sedang di bulan, ya, Anda misalnya di astronot tuh, tugas di bulan, masih sholat nggak? Puasa nggak? Halo, ayo, puasa nggak? Sholat nggak? Jadi setiap kita masih berpijak, dimanapun kita berpijak, maka berlaku hukum syariat yang menyesuaikan dengan tempat yang kita pijak. Nah, karena kita sekarang umumnya berada di bumi dan tidak mungkin kita memijak bumi semuanya. Sekarang kita ada di mana? Di Masjid Andalusia, ya kan? Bagian dari bumi ya. Maka di tempat yang kita pijak itu yang kita makmurkan. Karena itu warga Indonesia punya kewajiban memakmurkan Indonesia. Anda penduduk Bogor harus berkontribusi memakmurkan dan memajukan Bogor. Saya tinggal di Bekasi, harus punya kewajiban untuk memajukan dan Bekasi. Dan puncaknya adalah nilai kebangsaan, yaitu Indonesia. Jadi kalau kita kemudian kaitkan dengan nilai-nilai keislaman, maka kita bisa simpulkan tidak ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dan dasar-dasar kenegaraan kita. Jadi jangan pernah dipertentangkan. Ya, ada yang pernah ditanya begini, Pak, bagaimana hubungannya antara Pancasila dengan syariat Islam? Maka jawabannya, hubungannya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.